Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 614. Mamanya Jenna yang tak tega melihat putrinya. Kondisinya drop semakin parah, hingga kerabatnya menyarankan agar pergi ke tempatnya seorang pemuda, yang katanya punya kuasa itu. Minta laporannya dicabut hanya untuk Jenna, biar saat Jenna sadar nantinya, tak terbebani dengan hukuman, tak terpikirkan akan penjara. Dan kini, mamanya Jenna diantar oleh Sandria untuk mencari Kenshin. Lalu setelah mendapatkan info sana-sini, mereka akhirnya ada di perusahaan. Di perusahaan PT Intel Corporation, di mana tempat Kenshin bekerja. Masuklah mamanya Jenna dan Sandria. Kebetulan pula hari ini Kenshin mengantar Kaori ke kantornya. Hingga singkat cerita, Sandria yang bertanya pada security, "Oh ya Pak, kami kesini mau bertanya tentang seorang pemuda yang bernama Kenshin. Apakah benar dia kerja di sini? Mau tanya alamat rumahnya di mana ya?" Security-nya pun menjawabnya, "Oh, rumahnya Tuan Muda. Tapi orangnya lagi di sini. Kalau ada perlu penting, silahkan tunggu sebentar. Saya akan bilangkan ke Tuan Muda." Kebetulan beliau baru datang. Sandria dan mamanya Jenna terkejut. Kemudian mereka ditanya tentang namanya, ditanya tentang perlunya. Singkat cerita, security langsung menemui Kenshin, mengatakan sedang ada tamu di luar, bernama seperti yang disebutkan. Mendengar nama itu, Kenshin jadi aneh sekali. Mengapa mamanya Jenna dan Sandria sampai ada di tempat ini, mau menemui dirinya. Lalu Kenshin menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Security pun mengiyakan. Tak berselang kemudian, mamanya Jenna dan Sandria akhirnya masuk ke dalam. Dilihat perusahaan ini begitu besarnya. Sambil diantar security, mereka pun memperhatikan, terutama mamanya Jenna, yang tak bisa membayangkan, mantan sopirnya yang bernama Kenshin adalah tuan muda di sini. Bahkan katanya pula, bekerja cleaning service. Security pun juga bercerita, kalau tuan muda kerjanya begitu. Sandria sampai terheran jadinya. Kemudian sampailah mereka di kantornya Kaori. Kaori melihatnya, dan mamanya Jenna langsung bilang, sambil menangis-nangis meminta maaf, karena kemarin berbuat tak baik dan menghina. Kenshin menjadi bingung lagi, begitu pula Kaori istrinya. Lalu Kenshin menjawabnya, "Iya Bu, saya tak mengapa. Kan masalahnya sudah selesai. Sudah berada di kantor polisi. Pengacara-pengacara ayah saya yang menangani. Saya tak mengerti apa maksudnya tentang Mbak Sandria dan mamanya Jenna ini ke sini." Mamanya Jenna langsung bicara, "Oh ini Mas, saya mau minta tolong pada Masnya, agar mencabut laporan pada putri saya. Karena sekarang Jenna dirawat di rumah sakit. Kondisinya semakin terpuruk, kesehatannya semakin tak membaik. Jadi saya khawatir, kalau saat sadar nanti, dia harus masuk penjara. Jadi saya ke sini memohon begitu. Tolong pandang saya sebagai seorang ibu yang sedang kasihan melihat anaknya." Mamanya Jenna bicara sambil memohon-mohon pada Kenshin. Kenshin pun menolaknya. "Jangan begitu Bu, saya ini bukan pengacara, bukan pula orang hukum, jadi nggak bisa menghentikan proses di kantor kepolisian. Lagian memang kalau orang bersalah, ya memang harus mempertanggungjawabkan salahnya." Kenshin menolaknya, tapi Kaori malah menegurnya, "Say, kamu bicara apa sih? Masa ada orang tua yang meminta begitu? Kamu kok bilangnya tak sopan? Pokoknya kamu harus menolongnya." Kenshin menjawabnya, "Bukan aku tak mau menolong Kaori. Kan hukum itu harus adil. Nggak bisa diminta dengan mudahnya. Meski orang kaya sekalipun, kalau salah ya harus dihukum. Sekali-kali nggak boleh minta keringanan. Itu namanya mempermainkan hukum. Nanti bisa dibilang nepotisme dan kolusi. Sedang kalau orang tak punya, mereka sering langsung dihukum." Kenshin benar bicara begitu, terlebih setelah apa yang dilakukan mamanya Jenna ini, yang bersikap sombong sebelumnya. Kenshin ingin memberi pelajaran sebentar.
termasuk dengan Sandria yang di sini. Namun Kaori tetap saja bicara. Udah say, kamu nggak usah bilang rumit-rumit segala. Kan masalahnya ada di kamu. Kalau kamu memaafkan itu selesai. Kan cuman itu saja. Lagian hanya untuk satu orang. Bantu aja ibu yang sudah kesini. Kasihan beliau ini. Kamu sayang nggak sama aku? Kenshin menjawabnya. Baik Kaori, aku sayang sama kamu. Demi kamu aku akan laksanakan perintahmu. Sambil Kenshin hormat ke Kaori. Bercanda pada istrinya. Sandria dan mamanya Jenna melihatnya. Bahkan Sandria berkata dalam hatinya. Rupanya cowok ini adalah tipe suami-suami takut istri. Lucu juga ya sikapnya. Tapi asyik juga nih. Kalau punya suami kayak begini. Loh Sandria, jangan-jangan bilang begitu. Emang kamu siapa Sandria? Mau juga ya sama Kenshin? Kemudian Iwan dan Ririn datang. Masuk ke kantor itu, Kenshin dan Kaori menyambutnya. Karena tadi pagi sudah janjian. Dan Iwan langsung bicara. Waduh bro, lu ternyata baik-baik saja. Aku kira kemarin ada yang mengeroyokmu. Memang siapa orang yang berani begitu? Kurang ajar sekali. Di saat gua pulang ke desa, ada yang berani bikin masalah denganmu. Belum tahu apa nama Iwan, Sandria dan mamanya Jenna. Melihat seorang laki-laki muda, berseragam kerja cleaning service, masuk bersama seorang wanita, langsung saja bilang begitu. Kenshin pun bertanya, memang lu mau kerja apa Wan? Kok berseragam cleaning service? Bukannya masih cuti nikah lu Wan? Iwan menjawabnya. Iya bro, masih libur ini sebenarnya. Tapi sekalian aku pilih kerja saja bro. Daripada di rumah. Ririn ini juga mau kerja. Ririn menyapa Kenshin. Kemudian Kaori bicara. Pengantin baru mukanya ceria ya say? Kenshin menjawabnya. Iya Kaori, aku juga merasa begitu. Kemudian Kenshin bilang. Oh ya ibunya Jenna. Jangan khawatir, nanti saya akan bilangkan ke pengacara Bang Hotman. Untuk mencabut laporan pada Jenna. Mamanya Jenna pun menjadi senang. Kemudian beliau malah berkata, oh ya mas, saya ada permintaan satu lagi. Minta tolong agar masnya melihat Jenna di rumah sakit. Agar Jenna bisa minta maaf secara langsung. Akan kesalahan yang dibuatnya. Biar hatinya jadi tenang. Terlebih Jenna bisa tahu sendiri. Masnya ini sudah mencabut laporan hukumnya. Mamanya Jenna berkata begitu. Kenshin melihat Kaori. Kaori pun mengizinkan. Dan Kenshin menjawabnya. Baik tante, saya akan ke sana. Mamanya Jenna pun senang sekali. Diberi alamat rumah sakitnya. Beserta kamar rawat inapnya. Kenshin pun lalu bilang ke Iwan. Wan, lu nggak usah kerja hari ini. Lu ikut aku Wan untuk melihat seseorang. Iwan pun menjawabnya. Oke bro, terserah lu saja. Gua akan ikut lu. Sekalian jalan-jalan. Dan diputuskan, Kenshin akan menjenguk Jenna, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tak bisa dibayangkan, seperti apa nanti Jenna melihat Kenshin. Apakah Jenna akan marah? Apakah Jenna masih menganggap Kenshin sopirnya? Atau justru sebaliknya, Jenna terkena virus lainnya? Virus apakah itu? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.